Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Ada Pak Nurholik yang pengalamannya juga sangat luar biasa, Bib. Jadi sebelum beliau ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebelumnya beliau juga Ketua Bawaslu Purworejo. Yang tentu pengalaman penegakan hukum, penanganan sebagai kebawasluan ini lebih dari kami yang saat ini ada di Kabupaten Pati. Nanti kita perlu banyak mendengar dari beliau, Pak Nurholik. Jadi kegiatan hari ini kita memang kerjasama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk tema yang kita angkat adalah kita ikut di forum warga, kemudian ingin mendorong partisipasi masyarakat dalam konteks tentu di dalam penyelenggaraan pemilihan serentak 2024 ini. Ada pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati yang nanti kemudian harus kita laksanakan pada tanggal 27 November 2024. Tentu partisipasi ini tidak hanya sekedar mendatangi TPS, memberikan suaranya kemudian, tetapi proses-proses tahapan yang berjalan dari mulai tahapan awal penyusunan daftar pemilih, kemudian pencalonan, pembentukan badan penyelenggara, kampanye yang hari ini sedang berjalan, sampai nanti pemungutan suara dan bahkan penetapan hasil, dan paling akhir nanti tentu sampai proses pelantikan. Ini harus kita pastikan, harus sama-sama kita kawal bahwa pelaksanaan demokrasi khususnya di Kabupaten Pati ini kita harapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur atau diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Ini kan harus sama-sama kita tegakkan. Tidak hanya penyelenggara, tapi semua lapisan masyarakat, ya, termasuk yang hadir di forum ini, kita tentu punya tujuan yang sama, punya harapan yang sama, bahwa pelaksanaan demokrasi yang kalau tadi Bebanis nggak boleh pakai pesta katanya, Pak. Jadi pelaksanaan demokrasi yang ada di kita ini bisa kita jalankan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan. Barangkali itu dari kami, Beb, tapi nanti sebelum saya kembalikan ke Bebanis, Pak Kolik ini yang kemudian harus melengkapi terkait dengan kenapa harus ada Bawaslu. Kenapa proses demokrasi kita ini harus sama-sama kita kawal. Seluruh elemen masyarakat harus sama-sama punya visi yang sama, yaitu mewujudkan pelaksanaan demokrasi yang tadi sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Monggo Pak Kolik. Ya, terima kasih Pak Ketua Bawaslu Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Mas No, Pak Dr. Abdul Jalil, Kiai Haji Ahmad Nawawi Khalil, Beb Anis Soleh Basin, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentu saya kira apa yang disampaikan oleh Beb Anis tadi menjadi semacam stimulan, ya, sengatan kira-kira begitu. Kalau yang urusan yang daki-daki tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu Pati soal pelaksanaan pemilu yang kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Tadi juga sudah disinggung, kayak di Amerika, di mana-mana itu, bahkan mungkin barangkali di dunia ini satu-satunya lembaga yang ada pengawas pemilu di dunia itu ya hanya di Indonesia.
Ada hal yang menarik tadi disampaikan bahwa soal munculnya pelanggaran, kecurangan, kemudian dirunut dari peristiwa pemilu 55, kemudian sampai 99 dan lain sebagainya. Saya menangkap tadi kira-kira yang ingin disampaikan oleh Bep Anies itu kan persoalan utamanya karena tidak adanya kedaulatan ekonomi, kira-kira begitu. Nah, konteks dari Bawaslu sebenarnya yang ingin kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, sesungguhnya kami ini terima kasih sekali kemudian diberikan kesempatan waktu bisa berdiskusi, berdialektika dengan para jamaah Suluk Maleman di Kabupaten Pati ini. Tentu apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu tadi, setidak-tidaknya barangkali bisa disampaikan melalui para jamaah ini, bahwa memang menjadi tugas dan tanggung jawab kami soal pentingnya partisipasi masyarakat, pentingnya mendorong kedaulatan rakyat sebagai satu inti dari pemilu itu sendiri adalah kedaulatan rakyat, memastikan bahwa rakyat betul-betul berdaulat untuk menentukan pemimpinnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal-soal pemilu ini kan selama ini lebih banyak didekati dari sisi struktural, kemudian dari sisi pendekatan yuridis dan lain sebagainya. Kami berkolaborasi dan ingin hadir dan sowan pada kesempatan malam hari ini sebenarnya ingin ada satu perspektif yang lain, ada bahkan mungkin kita sebut ada satu pencerahan baru bagaimana pemilu didekati dari sisi filosofis bahkan dan hikmah-hikmah yang ada. Ini tausiahnya dari Mas Nur, saya kira lebih banyak nanti kita perlu dengarkan sebenarnya esensi masyarakat, rakyat itu apa sih? Kemudian kenapa, memang apa pemilu itu memang harus ada atau tidak, kira-kira begitu. Dan lain-lain, saya kira sehingga bisa memunculkan kesadaran setidak-tidaknya dari lingkungan jamaah pada malam hari ini untuk kemudian sampai pada, oh iya ternyata memang pemilu itu penting, atau bahkan mungkin apapun kesimpulannya nanti kami tidak berpretensi itu, tapi yang jelas bahwa kehadiran Bawaslu pada malam hari ini sebagai bagian dari bentuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, ingin mendapatkan perspektif yang berbeda, melihat pemilu dari kacamata filosofis bahkan mungkin atau hikmah sekalipun, apa sih sesungguhnya esensi pemilu, sehingga kemudian muncul hal-hal atau nilai-nilai yang kemudian bisa kita bawa pulang, bahkan mungkin bisa memberikan manfaat bagi kerja-kerja kita ke depan. Saya kira singkat itu aja, Beb, yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami ingin menjadi pendengar yang baik pada forum malam hari ini. Matur suwun, segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik. Dan ini memang kita ingin bahas dari perspektif budaya. Jadi rakyat itu apa, suara rakyat itu apa? Karena dulu saya pernah Mas. Jadi ada 3 pendekatan terhadap pelaksanaan kebenaran dalam dunia politik, budaya dan lain sebagainya. Yaitu satu, menempatkan kebenaran itu dalam jamaah. Jadi nek wong akeh muni bener, berarti bener. Benere wong akeh nek cara Jawa. Tapi bener wong akeh ternyata bukan bener sak bener. Itu karena nanti Mbah Wi juga bisa menjelaskan bagaimana Bani Israel itu membunuh Nabi Yahya, juga dibunuh. Nabi Zakaria juga banyak. Artinya kalau datang pemimpin yang tidak sesuai dengan nafsu mereka dibunuh. Jadi ada fasisme masyarakat. Di masyarakat bersifat saya ini benar. Kalau nggak cocok, kalau nafsuku nggak kepengenku, maka sikat dia. Ini yang saya sebut sebagai gerhana rembulan. Jadi rakyat itu dianggap sebagai representasi suara kebenaran Tuhan. Itu jadi fasisme. Ya, salah satu. Kalau yang kedua, itu menganggap kebenaran itu bisa diwakili oleh satu individu. Satu sosok. Dia mewakili, itu yang saya sebut sebagai gerhana matahari. Ada 3 gerhana, ada 2 gerhana ya. Nah, kenapa? Karena matahari, jadi ini rakyat, jadi kalau posisinya ya, ini rakyat, ini matahari, ini bumi, ini bulan.
Ketika bulan ini berada di tengah, dia diidentikan dengan kebenaran. Maka tokoh ini dianggap sebagai representasi Tuhan. Maka muncul kerajaan-kerajaan di mana raja itu pengejawantahan Tuhan. Kalau Islam itu menempatkannya pada posisi ketiga, yaitu posisi purnama. Jadi tidak menutupi kondisinya, tetap pemimpin tetap jadi inspirator gerak di rakyat, tapi tidak menjadi wakil dari kebenaran itu. Tidak bisa mengklaim bahwa dia mewakili kebenaran. Jadi posisinya segitiga. Nah, yang kita pilih sekarang itu antara dua sisi tadi. Dua sisi bahwa suara rakyat itu benar sehingga bisa dibeli dengan macam-macam. Orang kalau pengakuan nyuwun sewu, pengakuan teman-teman yang di legislatif jenengan juga tahu pasti. Pemilu kemarin itu pemilu paling mahal bagi para caleg. Karena dia harus mengeluarkan banyak biaya. Persoalannya kenapa itu menjadi penting gitu. Karena bagi mereka mengejar itu posisi-posisi itu menjadi posisi-posisi ekonomi yang strategis juga, penguasaan aset-aset ekonomi dan seterusnya. Tapi saya nggak akan membahas itu. Yang kita bahas nanti bahwa ya ketika pemilu itu rakyat diperhatikan, dijadikan suara. Tapi jangan-jangan rakyat hanya sekedar menjadi legitimasi bahwa saya sudah dipilih orang banyak. Meskipun caranya bisa macam-macam. Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai. Yang sekarang saya harapkan kan begini. Oke, faktanya sekarang begini. Kita tidak omong idealisme. Maka yang harus kita lakukan apa? Maka kalau menurut saya, yang kita perlu dorong pada masyarakat. Oke, Anda harus bersikap rasional. Kalau Anda merasa ada yang salah, laporkan aja ke Bawaslu. Ada yang curang, lapor. Engko iso ditindaklanjuti Bawaslu apa enggak, urusannya Bawaslu. Yang penting kowe lapor dhisik, ada buktinya. Kan begitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pilih orang yang tidak punya program. Jadi hari ini kampanye saya orang soleh. Nah gitu kan? Aku wong apik. Loh, bunuh nenek kowe wong apik iki sapa gunane? Tapi harus ada program jelas untuk Anda semua. Kalau Anda milih pati, Anda harus milih orang yang engko nek kowe dadi bupati, sing mbok kerjakno nggo pati apa ae? Dalan ndi mbok dandani apa kowe gawe apa ning ndi? Ning Kendeng mbok gawe apa, ning gone lor mbok gawe apa? Punya program jelas. Dan besok bisa Anda tagih. Kalau cuma hanya kata-kata tok, saya akan mengabdi. Oh itu enggak penting, saiki kuwi dihapusi kuwi. Harus jelas. Juga yang Jawa Tengah, gubernur. Nek gak duwe program jelas luwih HP ora lah dipilih. Soalnya kowe kaya ngeki cek kosong. Iya toh? Cek kosong iso dilakokno apa ae. Harus yang punya program jelas. Karena hari ini kita nggak bisa ngomong Indonesia. Itu di luar kendali kita semua. Politik nggak usah. Kita ngomong di daerah masing-masing aja. Pati-pati, kudus-kudus, rembang-rembang. Apa sing mbek iso mbok lakoni nek kowe dadi bupati? Itu yang harusnya Bawaslu juga harus ngawasi. Ning KPU juga janjane. Ora iso ngeculno kowe nek kudune nek cara akal saya. Ketika orang mendaftar ke KPU ditanyai, program apa Anda? Apa yang Anda tawarkan untuk rakyat di sini? Terus didiskusikan, real apa enggak? Nek enggak tolak sebagai KPU, oh enggak mau suara tok, sekian partai, sekian, enggak. Tapi program yang jelas, yang bisa dicek nanti parameternya ketika dia terpilih. Karena kita biasa memberikan cek kosong selama ini pemilu. Harusnya cek yang benar-benar, itu dimulai sekolah KPU jajane Mas. Jadi harus ada diskusi di KPU, kalau enggak punya program jelas, tolak aja. Walaupun didukung 1000 partai. Harus cari orang lain yang bisa ngasih program kayak ngono kuwi. Neng kan Bawaslu KPU kan hari ini kan nggak punya kekuatan yang kuat untuk ngomong itu. Sing gawe aturan ya para politisi dhewe. Lah piye saiki? Sing gawe aturan kan DPR kan partai politik, ya partai politik kan golek gampang awake dhewe. Gawe Bawaslu ya mereka sing undang-undangnya digawe angel begitu rupa sehingga gampang diblosok-blosoki ra karuan. Maka harus kita akhiri itu dengan partisipasi aktif rakyat. Kita bentuk budaya baru, budaya mengawasi dan minta tanggung jawab, tidak cek kosong. Mungkin itu pengantar dari saya. Saiki sapa dhisik? Mas Abrang apa manu? Wah, sing tuwa dhisik jarene. Padahal iki ket ora tuwa-tuwa banget sajane.
Keberangas Mbah Wi. Monggo Mbah Wi. Dia juga orang yang sangat dekat dengan Mbah Mun. Artinya bisa Anda baca bahwa pemahaman politiknya juga enggak apa jenenge cara saiki enggak apa? Enggak kaleng-kaleng. Ning dus-dus. Monggo Mbah Wi.